Rahim warawa lan wis ngriwayataken Ad-Dailami sinten Imam Ad-Dailami warawa lan wis ngriwayataken Ad-Dailami sinten Imam Ad-Dailami annahu satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala iku dawuh sinten Kanjeng Nabi tarkut dunya utawi ninggal dunya tarkut dunya utawi ninggal dunya amaru iku luweh pait amaru iku luweh pait minasibri saking jadam minasibri saking jadam wa asyaddu lan luweh loro wa asyaddu lan luweh loro min hadfi suyufi min hatmis suyufi tinimbang saking sabetan pedang min hatmis suyufi tinimbang saking sabetan pedang fi sabilillahi ing dalam dalane Allah wala yatruku lan ora ninggal ha ing donya wala yatruku lan ora ninggal ha ing donya ahadun sapa wong suwiji ahadun sapa wong suwiji illa a'ta kejaba illa a'ta kejaba pengawehaken illa a'ta kejaba ngawehaken hu ing ahad Allahu sinten Allahu sinten Allah mitlama ing sepadane barang mislama ing sepadane barang yukta kang den paringake yukti kang maringake sinten Allah yukti kang maringake sinten Allah asyuhada ing pira-pira wong kang mati syahid asyuhada ing pira-pira wong kang mati syahid wa tarku halan utawi ninggal donya kilatul akli iku nyithikake mangan kilatul akli iku nyithikake mangan wasiba ilan wareg wasiba ilan wareg wa bugdus tanai lan geting pengalem wa bugdus tanai lan geting pengalem minan nasi saking menungso minan nasi saking menungso
fa innahu mongko sak temene kelakuan fa innahu mongko sak temene kelakuan man utawi sapane wong ahabu iku luwih demen sapa man ahabba iku luwih demen sapa man asanaa ing pengalem minan nasi saking menungso ahabba mongko demen sapa man ad-dunya ing dunya wa na'imaha lan pira-pira kenikmatane dunya wa man lan utawi sapane wong wa man lan utawi sapane wong sarra iku bungahaken hu ing eman an-naimu apa kenikmatan ya an-naimu apa kenikmatan kulan naimi kelawan sekabehane kenikmatan kulan naimi kelawan sekabehane kenikmatan fal yada mongko becik ninggalake sapa man ad-dunya ing dunya wasana alan pengalem minan nasi saking menungso. Kita lanjutkan ya. Warawalan wis ngriwayataken Ibnu Majahid sinten Imam Ibnu Majah anahu satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh sinten Kanjeng Nabi man utawi sapane wong kanat iku ana niyatuhu apa niyate eman al akhirata ing akhirat jamaah mongko
ngumpulake jamaah mongko ngumpulake Allah gusinten Allah gusinten Allah syamlahu ing perencone eman samlahu ing perencone eman samlahu ing perencone eman wa ja'ala lan dadekake sinten Allah wa ja'ala lan dadekake sinten Allah ginahu ing suke eman ginahu ing suke eman fi qalbihi ing dalem atine eman fi qalbihi ing dalem atine eman wa atat lan nekaaken sinten Allah bukan begitu Mas. Wa atat lan teko ya. Wa atat lan teko hu ing eman adunya apa dunya. Ini failnya dunya ya. Adunya apa dunya rogi matan hale asor rohimatan alih asor wa man lan utawi sapane wong kanat iku ana niyatuhu apa niyate eman adunya ing donya farraqa moko misahaken Allahu sinten Allah alaihi ing atase eman amrohu ing urusane eman wa ja'ala lan dadake sinten Allah faqrahu ing fakire eman baina ainaihi ing dalem antarane mata lorone eman walam yakti lan ora bakal teko ing eman walam yakti lan ora bakal teko ing eman minat dunya saking donya illa ma kejaba barang kutiba kang den tetepake apa ma lahu maring eman. Kutiba iku den tulisaken tapi ditetepake aja ya. Nama aja. Mbak Esti nggak kerja, nggak berangkat. Sama siapa?
Tadi nggak bawa motor Mbak Esti merasa nyantai ya. Mbak Anggit sih berapa? Oh, pulang jam 8. Oh. Nah, berangkat jam berapa Mbak Anggit? Jam 2 siang. Bismillahirrahmanirrahim. Rawadan telah meriwayatkan Ad-Dailami, Imam Ad-Dailami, anahu bahwasanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Jadi Imam Dailami telah meriwayatkan bahwasanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tarkut dunya, adapun meninggalkan dunia, amaru, itu lebih pahit, minasibri, daripada jadam. Jadam itu buah yang paling pahit. Ada yang mengartikan brutowali. Wa asyadu, dan lebih pedih gitu ya, min hatmi suyufi, daripada sabetan pedang. Ya Allah, ini meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia itu ya, dunia itu benar-benar gak ada dalam hatinya. Meninggalkan dunia itu dia gak ingin dunia, tetapi yang diinginkan adalah akhirat. Ya, dia yang kayak kemarin di awal-awal itu, yang penting dia sebatas bisa hidup, makan seadanya, ya, yang penting bisa hidup, yang penting dia bisa ibadah kepada Allah. Ini makanya Nashwaihul Ibad ini udah ngaji setengah wali nih, ya toh. Jadi kita itu nggak mikir dunia, yang dipikirkan adalah akhirat. Dia makan ya hanya sebatas untuk biar dia hidup terus bisa ibadah. Itu ternyata lebih pahit, Mas, lebih pahit, dan bahkan lebih pedih daripada sabetan pedang. Ya, fi sabilillah, di jalan Allah. Kalau perang kan nggak tiap hari, Mas. Kalau perang kan dia nggak tiap hari. Ini sabetan pedang juga, perang fisabilillah kan nggak tiap hari. Tapi ini kalau yang meninggalkan dunia ini diharapkan tiap saat gitu. Nggak boleh mencintai dunia, nggak boleh cinta dunia. Wala yatruku, dan tidak meninggalkan pada dunia, ahadun, seseorang, illa a'ta, kecuali memberikan kepadanya Allah mitlama, semisalnya sesuatu, yukti, yang telah memberikan Allah, yang Allah memberikan asyuhada kepada orang-orang yang mati syahid. Nih, orang yang meninggalkan dunia, ya, meninggalkan dunia, maka Allah akan memberikan pahala sebagaimana pahalanya orang yang mati syahid. Mati syahid, orang mati syahid itu seperti orang mati di perang Badar, orang yang mati di perang Uhud. Nah, ini orang-orang yang mati syahid, atau orang-orang yang perang melawan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mati. Nah, orang yang meninggalkan dunia juga begitu. Wa tarkuha, dan adapun meninggalkan dunia, qillatul akli, itu apa ya sih yang meninggalkan dunia? Di antaranya apa sih? Qillatul akli, makan sedikit. Nah, makan sedikit ini susah. Angel ini kan. Makannya sedikit. Bukan sedikit-sedikit makan loh ya.
makannya sedikit, sedikit makan. Jadi nggak pengen makan sampai. Makanya Kanjeng Nabi itu makannya gimana? Kanjeng Nabi itu tidak makan kalau tidak lapar. Kalau makan Kanjeng Nabi nggak nyampe kenyang. Kalau orang-orang biasanya makan udah kenyang, makan terus masih ganya nggares baik gitu. Padahal udah perutnya udah makan aja. Ya. Itu haram, Mas. Makan udah kenyang dipaksa terus haram hukumnya. Ya, haram. Kalau ini mah nasi saya sendiri kok, makanan sendiri. Walaupun makanan sendiri, nasi sendiri, kalau perutnya udah gak muat nih, udah cuma makan aja sampai muntah-muntah, haram. Ya, haram. Seenak-enaknya makanan cuma begitu-begitu aja, Mas. Makanya dunia itu kayak begitu. Gak ada dunia ini yang nikmat abadi, itu gak ada. Sebentar. Makanya kayak orang makan aja. Orang makan itu mempersiapkan makanannya seharian. Makannya cuma paling lama 1/4. Itu udah lama itu makan 1/4. Ya toh? Kalau makannya cepet 5 menit. Ada loh Pak orang makan cepet tuh 5 menit. Itu sepiring habis. Ya toh? Menyiapkan dari pagi ini, dari nyembelih kambing, betetin kambing, ya kan, bersihin kambing, belum diapa-apain. Dari nyembelih kambing sampai masaknya segala macam, setengah hari lah gitu istilahnya. Nyiapin, waktunya ujungnya makan 10 menit, nggak nyampe 10 menit. Itulah perumpamaan dunia. Perumpamaan dunia itu banyak susahnya daripada senengnya. Sama kayak emas nih, kerja sebulan penuh, udah lembur, waktunya gajian tanggal 5 udah para rusing, itu tanggal 10 udah habis. Itu apalagi yang utangnya banyak, Mas, sehari habis. Ya itu udah gak kebagian kemana-mana. Ini gambarannya hidup di dunia. Qilatul akli wasyibai, meninggalkan kenyang. Kalau makan gak nyampe kenyang pokoknya. Ini termasuk meninggalkan dunia. Wa baghdhu tsana'i, dan gak suka dielem. Ini termasuk meninggalkan dunia. Gak suka dielem. Dielem apa? Dipuji. Ini kalau orang masih suka dunia, Mas, kalau dipuji kepalanya jadi gede. Gitu. Kalau dielem gua gitu. Makanya kalau orang-orang yang masih suka di alam, ya, suka dipuji, itu pengennya cari perhatian, caper baik. Tapi kalau orang yang udah meninggalkan dunia, lihat guru-guru kita, kiai-kiai kita, ya Allah, kadang-kadang udah nggak memperhatikan penampilan. Saya ada guru di mana, di Bojonegoro sana, ya, Bojonegoro sana, di Brebes, apa namanya, sebelum Babat apa namanya, lupa. Di Burno kanan, ya Allah, beliau ngaji aja, nemuin istilahnya, ketika kita bayangkan kiai, saya belum ketemu waktu itu. Saya bayangkan kiai itu pasti kayak gitu. Suaranya karena menggelegar, Mas. Kita kan nungguin nih tamu. Kita sudah datang, suruh nungguin. Beliau lagi ngaji di masjid, suaranya menggelegar. Saya bayangannya beliau pakai segala macam gitu ya, kiai segala. Masuk. Ya, kayak ini nih apa benih apa kancing. Bedede gitu dah.
Gitu. Saking pundi niki, aduh gitu. Ya itu kaya, istrinya 4. Istrinya 4. Orang Arab itu dikatakan kaya kalau istrinya 4. Walaupun barangnya banyak, rumahnya banyak, mobilnya banyak, istrinya 1, itu belum kaya. Kalau orang Arab, ini orang Arab. Saya nggak ngomong orang Cikarang ini, nggak orang Cikarang. Kalau itu Mbak Yai, istrinya 4, kalau nggak salah pokoknya lebih dari 1 deh, dapat salah. Tapi beliau itu sederhana sekali, ya sederhana sekali. Ya kayak Abah Taifur. Abah Taifur itu ya biasa aja Mas. Abah Taifur ya Mas Hamzah, biasa aja. Istrinya berapa Mas Taifur? Mas Hamzah, Abah Taifur 4. 5 gimana sih Mas? Kok 5 gimana? Itu mau udah meninggal namanya, bukan 5. Udah meninggal gak usah dihitung Mas. Istri itu paling banyak berapa Mas Adi? 4, gak boleh 5. Istrinya 4, udah meninggal baru berapa hari? Seminggu nikah lagi. Jadi nikahnya itu bukan karena nafsu, bukan karena apa-apa, karena menjalankan perintah Allah. Abah Taifur itu subhanallah, ahli mimpi Rasulullah. Dan yang nyuruh menikah itu istrinya, istri beliau, punya Umi, istilahnya Umi. Yang pertama, istri beliau. Seminggu pokoknya suruh menikah sama adiknya atau apa gitu. Adiknya Umi ya, itu masih muda. Itu abang. Nah orang seperti ini Mas, kiai-kiai kayak gitu tuh, udah nggak dunia yang dipikirkan, akhirat, ya, yang dipikirkan akhirat. Tapi Mas jangan punya bayangan, wah saya mau nikah 4 nih, 1 aja belum, udah pikiran 4, ya kan? Cita-cita lagi, 1 aja para rusing tuh ya. Kita lanjutkan tadi mana? Wah, enggak, jadi enggak suka dipuji Mas, enggak suka dipuji. Mau dipuji mau kagak, gak ngepek. Abuya Yai Said Akil Siraj, beliau ketika jadi PBNU semua orang mencaci, memaki, tapi beliau apa? Santai. Gus Dur ketika beliau jadi waktu beliau masih sugeng, banyak mencaci, memaki, kadang-kadang kontroversial kan itunya. Tapi setelah beliau wafat, buktinya tuh jutaan orang merasa kehilangan beliau. Beliau dipuji kagak ngepek Mas, kagak ngaruh. Karena apa? Beliau itu enggak mengharapkan pujian sama sekali. Yang dilakukan karena Allah. Nah, gitu. Jadi wabughdhu tsana'i minan nas, orang yang meninggalkan dunia itu adalah enggak suka dipuji manusia. Fa innahu, maka sesungguhnya pujian tadi, man orang ahabba yang mencintai, asan yang suka, asana pujian, minan nasi dari manusia, ahabba maka dia suka ad-dunya pada dunia, wa na'imah dan kenikmatan dunia. Orang itu kalau suka pujian dari orang, ya kan? Pujian dari orang, maka itulah ciri-ciri orang yang senang dunia. Ya, senang dunia. Wa man, dan barang siapa sarra yang senang, yang menyenangkanku padanya, an-naimu kenikmatan, kulla naimi semua kenikmatan, fal yada maka hendaknya meninggalkan ad-dunya dunia, wa sanaa dan pujian, minan nasi dari manusia. Padangan Mas, padahal kata Syekh Syihabuddin, ya, Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, kata Imam ini ahli hadis beliau, ya, terkenal dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau itu
bernikmatan, hendaknya itulah dia akan mendapatkan kenikmatan yang sesungguhnya, kenikmatan yang sebenar-benarnya. Paham? Jadi paham nggak? Kalau orang pengen mendapatkan kebahagiaan sebenarnya, ya toh, kesenangan sebenarnya, maka hendaknya dia meninggalkan dunia dan meninggalkan pujian dari orang lain. Warawada telah meriwayatkan Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah, annahu bahwasanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man barang siapa kanat yang ada niatnya al akhirata akhirat. Nih, barang siapa yang niat itu ya istilahnya azabnya itu al akhirata akhirat, jama'a maka akan mengumpulkan Allah samlahu pada cita-citanya. Nih, orang kalau yang diinginkan akhirat, Mas, ingat-ingat nih, orang yang diharapkan akhirat, ya, yang diharap niatnya adalah akhirat, yang dituju adalah akhirat, maka Allah akan mengumpulkan apa saja cita-citanya yang masing-masing tuh. Saya pengen ini, saya pengen ini, pengen ini, itu semuanya Allah kasihkan semuanya tambahan. Paham? Jadi makanya kalau orang akhirat tujuannya, dunia akan mengikutinya. Itu waja'ala, dan Allah menjadikan ginahu kecukupannya fi qalbihi, di dalam hatinya. Hatinya jadi tenang, hatinya jadi enggak pernah gerusa-gerusu. Dan akan datang kepadanya dunia rogibatan asor, gitu. Artinya apa? Dunia pada datar, rendah sekali dunia ini di matanya. Bahkan dunia mendatanginya, ya. Waman, dan barang siapa kanat yang ada niatnya dunia farraqo, maka memisahkan Allah alaihi atasnya amrohu, urusannya. Sebaliknya niatnya kalau dunia sebagai tujuannya, Allah nggak bakal menyampaikan itu tuh, dipisahkan nih, gitu. Waja'ala, dan menjadikan fakrahu, fakirnya yang fakir, ya, bainainaihi, di antara kedua matanya. Jadi apa? Orang itu kalau dunia tujuannya, semua itu jauh dari matanya, nggak nyampe, nggak sampai. Walam ya'ti, kita tidak akan datang kepadanya minatunya dunia ilama, kecuali barang kutiba yang ditetapkan lahu padanya, yang dituliskan lahu padanya, ya. Itu makanya carilah akhirat. Kalau kita dunia ini pengen kayak gini nih, pengen begini, Allah jauhkan tambahan, ya kan, jauhkan. Dan tidak akan sampai cita-citanya itu atau barang yang diinginkan itu, kecuali memang yang sudah tertulis di sana, gitu. Tertulis memang dia akan mendapatkan uang 500.000, ya segitu-gitunya itu. Kalau yang akan sampai, yang lain-lainnya kagak. Tetapi ketika orang tujuannya akhirat, maka semua cita-citanya yang A, B, C, D, E itu akan ikut datang kepadanya. Makanya kalau Mas pengen dunia, sebenarnya akhirat tuju Mas, dunia akan ikut, gitu. Dunia itu seperti kupu-kupu. Maksudnya apa? Semakin dikejar kupu-kupu, makin jauh. Kalau kita diam, baik, kadang-kadang kupu itu mendekat, nempel ke kita. Tapi bukan berarti terus Mas ngajedok baik, ngajedok bahasa apa? Cicing, menang baik, nggak mau usaha, bukan begitu, ya. Tapi tetap usaha, tetapi semua tujuannya untuk akhirat. Paham? Apalagi masih bujangan seperti ini, bujangan, belum banyak kebutuhan, jangannya banyak pikiran. Kita kejar dunia, nggak akan sampai Mas, nggak akan sampai. Saya dulu waktu kerja, ketika saya pesantren di Atapa, lemburan tiap hari,
terserah, nulis sendiri. Lemburan, nulis sendiri. Ya, wajib lembur. Pulang jam 5, saya kan stop dulu ya. Pulangnya jam 5, karyawan biasa jam 4. Pulang jam 5 atau setengah 5, saya lupa itu. Tapi saya boleh pulang kalau sudah jam 7. Mau jam 12 gak apa-apa, bebas. Padahal cuma main game soliter kayak gitu tuh zaman dulu. Betul mas, saya suruh pulang gak boleh. Karena apa? Suruh jagain, siapa tahu ada barang yang kurang. Gitu doang, ngecek gitu doang. Soliter lagi main kayak gitu. Zaman dulu belum ada game-game kayak gitu, cuma dia kayak gitu doang. Lemburan banyak. Tapi saya apa Pak? Ya Allah, gak tenang. Saya sebagai rois pondok, ketua pondok, pengen pulang aja, izin, nyari alasan aja pulang. Padahal kerja enak mas. Ya toh? Saya pulang ngapain? Ngaji. Ya ngaji, pengen ngaji. Lembur gak mau pakai, bahwa saya ada urusan Pak ini. Yang penting gak bohong aja. Ngaji kan urusan mas. Ya toh? Sabtu Minggu itu suruh datang pokoknya kagak. Ini saya ada urusan penting Pak. Pokoknya Minggu kagak ada. Ngaji pengen nih. Saya datang ke guru sono kiai sono. Gitu aja. Bukan dunia yang saya cari. Saya karyawan, ketika jadi karyawan, duit saya habis buat guru kiai, orang tua beli kitab, udah. Nikah urusan belakang. Saya menikah gak punya uang sama ibu, coba tanya ini. Untung PT kebakaran itu doang. Untung PT kebakaran, terus menikah pakai uang pesangon itu. Habis itu juga pusing lagi punya. Biasa aja. Ibu yang kerja, bapak gak kerja di rumah, di kontrakan. Cuma ada tiker doang tuh, tiker satu. Kompor juga warisan itu mah, ya mah. Bawa itu warisan kali ya mah. Kayak gitu, gak punya apa-apa. Tapi saya yakin Allah kasih rezeki. Kayak gitu, dapat kerja, tambah saya bisa tawarin kerja gak mau. Tar aja lah, saya pengen nyantai. Terus kerja. Pak Yai sama Pak Yai udah suruh keluar udah ngikutin guru, tambah berkah. Kalau saya kerja di PT terus mungkin gak punya pesantren. Ya toh, paham? Pokoknya nurutin guru aja. Yang penting orang itu punya guru. Santai Mas Hamzah. Yang penting jangan gerusak-gerusu. Tuh Mas Hamzah acungan jempol tuh, mantap. Jempolnya 4.000 dari mana Mas? Tuh dua. Mas Hamzah jualan teh. Apa teh apa namanya? Tuh poci. Nah ternyata itu udah mantap. Jangan ada rasa malu. Oh gengsi, gengsi. Yang penting halal. Terus jangan meninggalkan ngaji. Gitu aja. Kerja, ngaji yang utama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahal azim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.